kembali lagi bersama kami di DG Financial. Kali ini kita akan membahas tentang saham Dewa atau Dharma Henwa Tbk. Ini laporan keuangan yang kuartal kedua 2024 sudah keluar ya. Kita lihat di sini, ini ada ini siapa nih? Ini presiden direkturnya ya, yaitu Teguh Buntomo. Kemudian ada direkturnya, yaitu Ahmad Hiyati. Untuk kantor mereka ada di Bakri Tower lantai 8 dan di Jalan Hai Rasuna Said ya. Jadi kalau kita lihat di sini, ini dia berada di Bakri Tower ya, di Jalan Hai Rasuna Said. Memang ada beberapa perusahaan kalau kita lihat mereka di sana juga. Ini kalau kita lihat untuk laporan keuangannya itu nilainya itu ribuan, tapi bentuk itu rupiah aja, nanti dikali saja dengan 1000. Kas dan setara kas kita lihat di sini dia ada sedikit mengalami penurunannya dari 388 miliaran 386 miliaran sekarang menjadi 226 miliaran saja. Jadi dia ada berkurang kalau lebih sekitar 100 miliaran. Persediaan kita lihat, ini persediaan pun bahkan berkurang. Ini berkurang berapa nih ya? Ini bukan sekitar 15 miliaran kalau kita lihat di sini. Kalau yang piutangnya ini berkurang juga, jadi semua kalau kita lihat di sini rata-rata berkurangnya. Persediaan berkurang, piutang rata-rata pun berkurang. Kemudian untuk yang kasnya itu pun berkurang. Nah, dan nanti kita lihat gimana dengan kinerjanya. Total asetnya dari 8,1 triliunan sekarang hanya tersisa 7,4 triliunan. Jadi dia pun berkurang juga. Ini bahkan total asetnya berkurang, tapi itu kita nggak tahu apakah hutangnya yang berkurang ataukah ekuitasnya yang berkurang. Untuk liabilitas ya atau ekuitasnya yang jangka pendek dari 4,1 triliunan sekarang menjadi 3,6 triliunan. Berarti kan dia berkurang sekitar 500 miliaran. Oke, total hutangnya 4,8 triliunan sekarang menjadi 4,1 triliunan. Nah, dia berarti berkurang kurang lebih 700 miliaran. Ini cukup bagus ya kalau untuk hutangnya dia berkurang. Dan ekuitasnya dia meningkat dari 3,2 triliunan sekarang menjadi 3,3 triliunan. Memang kalau kita lihat di sini untuk proporsi hutangnya dia masih lebih banyak daripada ekuitas di perusahaannya. Berarti hutangnya masih lebih banyak. Tapi setidaknya hutangnya menurun, ekuitas meningkat. Kalau kita lihat di sini pendapatan bahkan dia menurun ya, dari 3,5 triliunan sekarang menjadi 2,9 triliunan. Karena itu pendapatannya pun ikut menurun. Nah, ini kita lihat labanya dari 12 miliaran sekarang menjadi 14 miliaran. Mengapa bisa kayak gitu? Nah, itu karena bahan pokoknya tadi belum cukup banyak dan beban lainnya dia pun menurun. Tetapi itu yang menjadi pertanyaan. Ini kita lihat dulu yang laba kepada entitas itu sekitar 14 miliaran. Dari 12 miliaran menjadi 14 miliaran. Yang kita lihat ya, kita nggak bisa terpaku oleh laba. Sudah pernah kami katakan. Mengapa? Tadi kalau kita lihat persediaan pun berkurang ya. Itu persediaan berkurang agak cukup banyak loh. Jika dilihat dengan labanya itu berarti kayak tahu-tahu sendiri lah ya. Jadi kita lihat persediaannya itu berkurang berapa dan labanya itu dia meningkat ataukah berkurang. Kalau persediaan berkurang, labanya meningkat sedikit saja, itu kan sama saja berarti. Nah, atau persediaan berkurang, labanya berkurang, itu berarti lebih parah lagi. Untuk penerimaan, nah ini ada penerimaan nih. Ada pembayaran juga kepada karyawan 466. Bahkan menurun kepada karyawan dari 500 miliaran menjadi 400 miliaran. Ini ada dewan komisaris, ada direksinya, ada 2 direktur baru nih. Ada Fredia, kemudian ada Mahmud Samuri. Komisaris ini ada yang berubah ya, Jajang Peristiwa kemarin ada, sekarang nggak ada. Ini jumlah karyawan kalau kita lihat di sini dia mengalami penurunan ya. Mengalami penurunan dari 2.776 jadi dari 2.900-an menjadi 2.700-an. Ini anak usahanya, entitas anak. Nah, kayak sama aja ya.
Kas dan setara kas. Kalau kita di sini, nah ini yang tadi ya, ini yang cash di tangan ya. Cash on hand dari 300-an jutaan sekarang menjadi 200-an jutaan saja. Berarti dia bahkan berkurang juga. Namanya kas yang di bank berkurang, seharusnya cash on hand pun berkurang. Nah, ini ada yang kas di bank, ada US dollar juga. US dollar mereka simpan paling banyak di Bank Mandiri, tapi jumlahnya itu dia meningkat ya. Dan 5,5 miliaran sekarang menjadi 5,9 miliaran. Ini ada deposito menurut cukup banyak ini. Kalau kita kemarin ada taruh di Bank Bukopin 110 miliaran, sekarang udah gak ada. Nah, mereka jadi taruh di Bank BRI, tapi jumlahnya pun gak gitu besar, cuma sekitar 47 miliaran. Tapi bagus lah, ibaratnya deposito kan bunganya sudah pasti. Kira-kira agak sedikit saja di bawah 10%, tapi misalnya kalau taruh yang bisa menguntungkan, nah itu cukup bagus. Pihak bereaksi ini piutangnya kita lihat, nah dari 1,7 menjadi 1,4. Ini kalau kita lihat ya, ini kebanyakan pihak berelasi loh. Nah ini kan dia sama aja ini. Berdasarkan umur, nah dari 400 miliaran sekali menjadi 500 miliaran yang lebih dari 2 bulan. Nah itu mengapa bisa kayak gitu? Nah itu 500 miliaran itu sudah sangat banyak ya menurut kami ya. Nah jika dibandingkan persediaan, bahkan lebih banyak dapat persediaannya. Nah, tahu-tahu sendiri, kayaknya tadi pihak berhasil lebih banyak ya. Nah, apalagi ternyata pihak berhasil lebih banyak yang hutangnya. Berarti tahu-tahu sendiri ya mengapa bisa kayak gitu. Nah, ini kita lihat persediaan bahkan tadi berkurang 15 miliaran. Labanya dia hanya meningkat sekitar 2 miliaran, tapi ternyata persediaan berkurang 15 miliaran, kan sama aja itu ya. Nah, itu kan tahu-tahu sendiri lah ya. Apalagi kalau kita lihat piutangnya itu kayak semakin macet ya. Tadi misalnya menurut kami ya, kalau piutang itu pihak ketiga lebih banyak, nah itu kayak masih agak cukup oke. Untuk kalau misalnya piutangnya itu cash flow-nya nggak apa, tapi ini sekarang pihak BRI lebih banyak. Ini first di saham. Nah ini di bawah 20% katanya. Tapi sebenarnya kalau kita lihat, ada beberapa perusahaan yang dia dikatakan ada investasi saham, sebenarnya bukan karena mereka melakukan investasi. Ada juga karena piutang, ada orang lain ada hutang kepada perusahaannya, tetapi mereka gak mampu bayar, jadi mereka bayar dalam bentuk saham. Bisa juga kayak gitu ya. Ini berdasarkan pemasok. Ini utangnya, nah utangnya bahkan lebih dari 3 bulan, sekitar 1,3 triliunan ya ini ya. Nah, dari 1 triliunan menjadi 1,3 triliunan. Berarti sebenarnya kalau menurut kami ya, ini cash flow-nya ini sebenarnya termasuk macet loh. Termasuk agak macet gitu lah ya. Nah, tahu-tahu sendiri bahkan sampai 1 triliunan, bisa dibayangkan nggak? Utang lebih dari 3 bulan sampai 1 triliunan, bahkan dia juga kayak tadi meningkat ya. Nah, jadi kalau sebenarnya perusahaan itu, kalau mau gampangnya, kita juga perlu melihat cash flow-nya. Apakah mereka ada uang cash gak di dalamnya? Apakah mereka lancar gak bisnisnya? Kalau misalnya mereka, kita katakan penghasil pendapatannya itu 5 triliun, ternyata dia piutangnya itu malah sebesar kurang lebih 4 triliunan, itu kan berarti, dan itu gak bisa ditagih-tagih, kan berarti sama aja. Kalau kita ada penjualan tapi ujung-ujungnya gak tertagih, itu kan sama aja berarti sama aja bohong, berarti hanya tersisa 1 triliunan ya. Nah, jadi kita perlu melihat cash flow dari sebuah perusahaan juga. Informasi segmen ini ada pertambangan, jasa lainnya. Tapi itu berbeda ya, untuk beberapa bidang, seperti kita lihat di properti, di bank, dan lain gitu ya. Karena ataupun perusahaan yang pinjaman gitu ya. Nah, kalau untuk yang properti kan dia memang mereka, kalau orang mau kredit uang kan nggak bisa jangka pendek gitu.
Ada juga yang dia kan mau KPR. Nah, dan lain kayak gitu ya. Kan gak semua orang punya uang. Ini kita skip. Nah, ini pada tanggal 20 Februari. Ini ada komitmen dan perjanjian-perjanjian nih. Ini telah mengajukan keberatan atas SKPKB. September PT Madani telah menandatangani amandemen pertama atas perjanjian penyelesaian utang. Nah, ini PSI kewajiban menarik konversi seluruh utang menjadi saham-saham biasa sebesar 500-an juta dan berlaku 6 bulan. Nah, ini memang kayak gitu ya. Itu yang seperti tadi kami bilang, ada juga orang berhutang dalam bentuk saham gitu lah ya. Baiklah, itu saya dari kami. Sekian, terima kasih, saya investasi.